Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS tanggal 3 Oktober. Kasus serangan dengan senjata tajam terjadi di Miauli kemarin sore. Seorang pria menikam 2 murid SD dan seorang pria lainnya dengan pisau. Pelaku akhirnya dilumpuhkan dengan senjata kejut listrik. Polisi menemukan bahwa tersangka sempat menikam 4 orang pada tahun 2015 dan baru saja keluar dari penjara bulan Maret tahun ini. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria bersenjata pisau melukai 2 gadis dan seorang pria. Saat kejadian, kedua anak itu tidak sempat melarikan diri. Walau berbahaya, seorang wanita nekat menerjang demi menyelamatkan gadis yang ditawan. Usai melukai korban, tersangka bermarga Ciu lari ke rumah dan melawan polisi dengan pisau. Polisi mengacungkan pistol dan memberi peringatan, namun tak digubris tersangka. Tersangka berhasil dilumpuhkan setelah polisi menggunakan senjata kejut listrik untuk menyerangnya 2 kali. Akhirnya tersangka ditangkap, namun salah satu dari 2 gadis yang terluka mengalami cedera serius dan mengalami hematoraks setelah ditikam di bagian dada kiri. Pria bermarga Ciu baru keluar dari penjara pada Maret tahun ini. Polisi menyatakan ia dipenjara 8 tahun 8 bulan karena menikam 4 orang di Swalayan 10 tahun lalu. Ia juga diincar polisi terkait kasus narkoba. Polisi akan menyelidiki motif penyerangan. Pemkab Miauli juga mengaktifkan tim patroli tanggal 3 guna menjaga keselamatan siswa di area sekolah. Bencana parah melanda desa Kuangfu di Hualien. Pemerintah meluncurkan 25 program bantuan pasca bencana dengan anggaran sebesar 2,5 miliar dolar Taiwan dan mereka akan mendirikan pos pelayanan terpadu di area bencana pada Selasa minggu depan untuk memperlancar distribusi dana bantuan. Yuan Eksekutif meluncurkan program bantuan pasca bencana mencakup subsidi 1 juta dolar untuk korban tewas dan hilang, 250.000 dolar untuk korban luka parah, 20.000 dolar untuk anak yatim, lansia, dan penyandang disabilitas, 150.000 dolar untuk biaya perbaikan rumah, 18.000 dolar untuk biaya sewa rumah per bulan, dan 100.000 dolar sebagai dana bantuan darurat bagi warga aborigin. Seluruh unit kementerian meluncurkan 25 program bantuan pasca bencana dengan total anggaran 2,5 miliar dolar. Pos pelayanan terpadu akan dibangun di area bencana tanggal 7 untuk mengurus pendaftaran warga. Sebuah TK di Changhua dilaporkan terlibat kasus penganiayaan dan kekerasan seksual pada anak dengan total 158 kasus hanya dalam 10 hari. Orang tua korban mengecam bahwa Pemda tidak menjatuhkan sanksi kepada pihak sekolah. Investigasi sebanyak 2 kali hasilnya juga tidak konsisten dan sangat berbeda jauh. Mendapat perlakuan tak senonoh dari guru, anak TK ini menangis saat bajunya mau diganti. Bukan hanya itu saja, anak-anak lain di sekolah yang sama juga dilaporkan ketakutan hingga bersembunyi di bawah meja dan enggan ke sekolah. Tanggal 2, orang tua murid serentak melaporkan ulah biadab guru tersebut. 洗澡的时候不让脱裤子，然后双脚夹很紧，一直喊说屁屁痛痛。然后我们才发现了他私密处有受伤，孩子才慢慢说出一些事情。老师拉着我的手去撞墙壁，某某同学被老师关在厕所里。 Pengasuh melakukan aksi bejat sebanyak 158 kali dalam 10 hari. LSM yang membantu dalam kasus ini mengkritik bahwa standar kedua kali investigasi tidak konsisten dan sulit dipahami, mulai dari tidak ada bukti langsung hingga dugaan pelanggaran serius. 这个准公共幼儿园应该要即刻退场，退出准公共化的机制，不然你会让更多的家长认为这是政府和可认定 OK 的幼儿园。 Orang tua juga mengkritik bahwa pihak TK berulang kali menolak permintaan akses rekaman CCTV dan berharap otoritas bidang pendidikan melakukan intervensi. Menanggapi hal ini, Pemkab Changhua menyatakan telah menghukum dan menghentikan oknum dari jabatannya selama 3 tahun, sedangkan TK dilarang merekrut murid selama 1 tahun. Sebuah musola pondok pesantren di Sidoarjo tiba-tiba ambruk pada hari Senin, menyebabkan lebih dari 100 santri tertimpa dan terkubur hidup-hidup di antara puing-puing bangunan. Sebagian besar korban berhasil diselamatkan dalam beberapa hari terakhir, namun jumlah korban tewas telah bertambah menjadi 6 orang, sementara 59 lainnya hingga kini masih dinyatakan hilang. Tim SAR menarik seorang anak laki-laki lewat celah sempit reruntuhan.
Ia masih sadar dan mampu menganggukkan kepala. Sebuah musola pondok pesantren di Sidoarjo yang berada dalam tahap konstruksi tiba-tiba runtuh pada Senin ini. Saat itu ada banyak santri yang sedang melakukan salat asar di ruang ibadah, sehingga mereka tertimbun di antara puing-puing. Sambil melancarkan upaya penyelamatan, tim SAR menyalurkan oksigen, makanan, dan air kepada korban yang masih hidup melalui celah sempit. Jadi dengan demikian pada hari ini kita telah berhasil mengevakuasi 7 korban dengan rincian 5 selamat dan 2 dalam kondisi meninggal dunia. Usai melakukan pencarian, tim SAR tak menemukan tanda-tanda kehidupan. Mereka mempertimbangkan akan menggali dengan alat berat. Namun, keluarga korban masih belum putus asa. Seorang ayah memperlihatkan foto putranya yang berusia 14 tahun dan berharap ia bisa diselamatkan. Jadi saya yakin anak saya itu hidup. Area lepas pantai Pulau Jawa juga diguncang gempa 6 SR pada Rabu malam pukul 23:49. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa. Selain itu, gempa 6,9 SR juga melanda lepas pantai Provinsi Cebu, Filipina, menyebabkan banyak rumah hancur dan korban jiwa. Kalangan muda Maroko menggelar aksi demonstrasi selama 5 hari berturut-turut. Mereka menuntut agar anggaran yang semula dialokasikan untuk menyelenggarakan ajang Piala Dunia FIFA 2030 digunakan dalam bidang medis dan pendidikan. Aksi unjuk rasa tersebut berubah menjadi ajang kekerasan dan mengakibatkan sedikitnya 3 orang tewas tertembak polisi. Demonstran membakar mobil dan memecahkan kaca. Kalangan Gen Z Maroko yang berdemonstrasi selama 5 hari berturut-turut mengecam bahwa pemerintah telah menginvestasikan miliaran dolar dalam turnamen olahraga seperti kejuaraan sepak bola Afrika, Piala Dunia 2030 dan pemilu parlemen 2026. Namun malah mengabaikan sektor kesehatan dan pendidikan. Situasi hari keempat berubah menjadi bentrokan fisik, mengakibatkan 3 orang mati ditembak polisi, lebih dari 280 orang cedera dan 400 lainnya ditangkap. Gejolak serupa juga bergema di Nepal dan Madagaskar, di mana generasi muda ini menggunakan TikTok dan Instagram untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan Aurora Borealis di Rusia. Kita susul lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.